sana. Sebelum di revamp tuh bakalan ngasih magic power sebesar 500 sampai 850 plus 200% total magic power. Setelah di revamp, skill 2 ini bakalan ngasih magic power sebesar 450 sampai 750 plus 200% total magic power. Memang setelah di revamp damage-nya ini jadi sedikit lebih kecil ya, tapi habis di revamp skill 2 ini jadi ada efek baru. Jadi sebelum skillnya hasil ledakan, lawan yang ada di area itu bakalan kena efek slow sebesar 30%. Habis itu 1 detik kemudian baru bakalan muncul ledakan. Jadi ya walaupun memang skill ini agak susah dikenain lawan karena ada delaynya dulu, setidaknya setelah di revamp jadi ada ngasih efek slow lah ya. Biar kalau cuma pakai skill 2 doang tanpa skill 1, masih ada sedikit kemungkinan bisa kenain lawan yang nggak punya skill dash. Tapi paling mantap sih memang dikomboin aja sama skill satunya guys. Jadi skill 1 duluan biar lawan joget-joget, habis itu skill 2, jadi lawan nggak sempet kabur lagi. Nanti kalau item COD sama lightning kalian udah jadi, skill 2 ini bakalan ngasih damage yang mantep. Dan skill ini tuh jadi skill yang di unlock pertama kali, dan nanti juga kalian lebih prioritasin untuk upgrade skill 2 nya daripada skill satunya ya guys. Oke, sekarang ultinya. Nah, ini nih yang dapat perubahan paling signifikan. Jadi kalau sebelum di revamp kan ultinya tuh serangan single target gitu ya. Hero lawan yang kena ulti Vexana bakalan kena kutukan gitu dan nerima magic damage seterusan selama 8 detik. Dan kalau durasi kutukannya udah habis atau kalau lawan kalian keburu meningsoy, nanti Vexana jadi dapat cloningan si hero lawan itu yang bisa nyerang lawan-lawan kalian pakai basic attack, dan area di sekitarnya itu juga bakalan ngasih magic damage lagi. Terus kalian juga bisa pindahin rohnya ini pakai ultinya gitu kan. Sedangkan setelah di revamp, ultinya tuh bisa kalian tahan dan arahin. Nah, area lingkaran yang gede ini tuh yang jadi area serangannya. Pas kalian lepas ultinya, nanti bakalan ada Megalodon terbang dan mendarat di area ulti itu. Bukan Megalodon sih, ini namanya tuh Undead Knight. Bentuknya mirip plot di map jadul gitu lah ya. Nah, lawan yang ada di area lingkaran ini bakalan ketiban slot ala-ala dan menerima magic damage sebesar 500 plus 60% total magic power. Dan yang mantapnya, mereka juga bakalan kena efek airborne selama 0,8 detik. Habis itu si Megalodon ini bakalan nemenin kalian bertarung guys. Jadi kalian nyerang kemana, nanti dia bakalan ikut nyerang juga. Durasinya tuh selama 15 detik yang kalian bisa lihat juga dari lingkaran di bawah kakinya. Tapi kalau darahnya udah habis, ya kelar juga kisah hidupnya. Setiap tebasan si makhluk ini tuh bakalan ngasih magic damage sebesar 300 plus 60% total magic power. Bagus sih, jadi ada yang lumayan tebel darahnya, bisa ikut war. Tapi kekurangannya tuh jalannya lelet guys. Kalau musuh kabur itu dia nggak bisa ngejar gitu. Terus kalian nggak bisa arahin makhluk ini untuk dipindahin tempat secara instan. Padahal dulu pas baru rilis tuh bisa loh, kalian itu bisa pindah posisinya sekali, tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, attack speed Om ini kan emang cukup lama tuh. Kalian nggak bisa nambahin attack speednya dengan beli item misalkan bulu-bulu ini ya, karena cuma total magic power aja yang bisa pengaruhin status si Om ini. Nah, berhubung dia tuh susah ngejar lawan yang udah kabur, jadi kombonya tuh kalian tetap harus pakai skill 1 sama skill 2 untuk ngurangin darah lawan. Habis itu baru tiban pakai si makhluk gak jelas ini. Nah, sisanya biarin aja deh dia gebuk-gebukin lawan kalian. Bagusnya dari ulti ini tuh bisa ngasih efek airborne dengan area yang luas banget ya. Jadi kalau musuh mau kabur, kalian juga bisa cegat pakai ulti Vexana biar ngasih efek sisi. Untuk cooldownnya cukup lama sih, tapi kalian juga jangan sayang-sayang pakai untuk bantu ngelor, nge-tackle, ataupun bahkan kalau turret bisa setiup 2 tiup juga boleh aja kalian sikat pakai ultinya ini. Ini gue bahas versi sekarang ya, nggak tahu pas nanti udah rilis itu bakalan ada perubahan lagi nggak. Soalnya kemarin dalam 1 hari pas gue udah bahas aja ada yang berubah tuh guys. Sebelumnya si Lord Oleng ini nggak bisa nyerang turret, sekarang jadi udah bisa nyerang turret. Semoga nanti juga bisa ya. Nah, jadi mau udah di revamp atau belum di revamp tuh si Vexana ini tetap jadi hero mage yang bergantung sama skillnya banget. Jadi mainnya tuh ya combo-combo gitu. Kalau skillnya lagi cooldown, enakan kalian ngumpet aja di tempat yang aman, sembunyi di ketek tank kek, cosplay jadi rumput kek ya, atau ngapain aja lah. Yang penting anak gadis jangan berkeliaran sendiri tanpa pengawasan ya, karena dia tuh nggak punya skill scan. Tapi kalau untuk tim faksi sekarang lumayan membantu, karena selain bisa ngasih burst damage yang gede, faksisinya juga lumayan ngeselin. Habis itu selama 15 detik tim kalian juga jadi kayak punya gitu kan.